Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Utilitas, Pertanahan, dan Pertamanan. Jadi disingkat DPKP 3 ya. Jadi adapun kami mempunyai 5 bidang. 5 bidang mengurusi masalah perumahan, mengurusi masalah kawasan permukiman, mengurus masalah prasarana-sarana utilitas, mengurus masalah pertanahan dan pertamanan. Jadi yang dulunya pertamanan ini bergabung dengan pemakaman dan pertamanan. Sekarang berada di Dinas Perumahan gitu ya. Adapun apa-apa saja yang kami kerjakan di tahun 2017 rencananya adalah satu, untuk Dinas Perumahan, Dinas Perumahan adalah dengan objek pekerjaan rumah deret. Jadi Dinas Perumahan ini satu, mengurus masalah apartemen rakyat, rumah susun rakyat, rutilahu, memperbaiki kampung dengan sasaran rumah tidak layak huni. Lalu perumahan formal. Jadi perumahan formal itu memberikan izin atau memberikan rekomendasi. Jadi dari sejak awal memberikan rekomendasi bagaimana untuk membangun perumahan yang layak. Lalu kita ke bidang kawasan permukiman. Apa saja kawasan permukiman yang dikerjakan adalah memperbaiki pemukiman kumuh yang bersifat perbaikan drainase, air bersih, jalan kawasan permukiman. Jadi masih sampai saat ini pun masih bertanya-tanya teman-teman di kewilayahan. Kalau kami jalan gang itu masuknya kemana? Nah, kami jawab mungkin kalau di bawah 3 meter itu masuknya ke kita, ke DPKP 3, jadi perbaikannya. Lalu masyarakat juga bertanya, apa saja yang dikerjakan nanti adalah perbaikan air bersih, lalu sanitasi itu adalah perbaikan saluran-saluran air kotor. Nah, ini juga kita ingin bekerja sama dengan PDAM, karena PDAM mempunyai saluran limbah air kotor yang sampai ke Jongswang. Nanti kita akan ada pembicaraan untuk kerjasama ini. Kalau di atas 3 meter? Di atas 3 meter ke DPU ya. Nah, termasuk juga saluran drainase ya, ketinggalan tuh. Saluran drainase di kawasan perumahan penduduk yang padat penduduk. Nggak ada ukuran tertentu kalau drainase? Drainase enggak, jadi disesuaikan. Kebiasaannya kalau DPU itu mereka memegang drainase yang besar, sekitar 50 cm biasanya ke atas. Kalau kita mungkin yang kecil, kurang dari 30 cm lebarnya. Berarti yang kurang 30 cm sama Bapak? Ya, yang kecil-kecil itu ya. Lalu yang berikut ada bidang prasarana dan sarana utilitas. Di bidang ini adalah memegang kegiatan prasarana sarana utilitas. Nah, apa sebetulnya prasarana sarana utilitas ini? Adalah perumahan yang memang kompleks perumahan yang sudah ada sekarang. Kan sekarang pun developer membangun, ada RTH-nya, ada jalannya, ada saluran airnya, ada saluran air atau drainase, ada lampunya, ada tempat sampahnya dan lain-lain. Nah, PSU ini adalah mereka melakukan wasdal untuk perumahan-perumahan yang sudah ada. Apakah ada RTH-nya? Apakah ada saluran drainage-nya? Apakah ada jalannya? Nah, ini juga diwasdal terus. Apabila tidak keluar dari komitmen janji developer, kita akan tagih. Kalau tidak ada memang dalam komitmen atau janji dengan developer, kita yang akan berusaha pengadaannya atau memperbaikinya. Lalu tambahan kegiatan buat itu adalah elemen estetika, tapi di seputar perumahan. Elemen estetika itu seperti mempercantik kota lah, mempercantik kota kayak patung-patung segala macam, itu menjadi tanggung jawab dari PSU. Dan berikut adalah bidang pertanahan. Pertanahan adalah objek pekerjaannya adalah di kami ini. Kadang-kadang teman-teman masih bertanya-tanya,
Apa bedanya dengan teman-teman yang di Asen? Nah, ya kan, sana juga sama-sama juga. Nah, yang ada di kami adalah pengadaan lahannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk pembebasan lahan ini ada di DPKP 3 dan juga kami mengelola lahan-lahan yang milik pemerintah yang disewa oleh masyarakat. Jadi bayar sewanya itu di kami di Jalan Caringin 103 ya. Dan mohon maaf hari ini kami belum bisa buka karena persiapan dari sistem computerized-nya dan juga tempatnya kami sedang persiapkan sehingga bisa melayani kira-kira tanggal 20. Nah, 20 masyarakat bisa membayar sewa tanah itu, sewa lahan itu di kami di Jalan Caringin 103. Lalu apa saja sih ininya adalah pengadaan lahan tadi, pemanfaatan lahan tadi sewa, dan juga wasdal pertanahan. Wasdal ini apa sih sebetulnya? Nah itu tadi, kan dari kompleks-kompleks perumahan yang sudah ada ini kan kadang-kadang lahannya belum diserahkan, RTH-nya, kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang juga jalan bukan RTH aja, jalan dan lain-lain belum diserahkan. Nah ini wasdalnya di kita. Jadi kalau diserahkan, benar nggak? Udah mereka itu sudah memasukkan lahan-lahan tersebut. Dan saya informasikan juga pemerintah Kota Bandung ini mempunyai 11.160 titik lahan yang sekarang disewa oleh masyarakat Kota Bandung. Dan luas rata-rata kurang lebih adalah 1 juta meter persegi. Jadi pemerintah Kota Bandung mempunyai lahan 1 juta meter persegi yang disewa oleh masyarakat. Yang terakhir adalah di bidang pertamanan. Bidang pertamanan ini adalah tahun ini kita banyak perawatan di taman tematik, ya, taman tematik. Lalu ada beberapa taman juga yang belum selesai, yang kita lakukan perbaikan dan bukan perbaikan, penataan. Lalu juga membangun taman-taman RW. Nah ini juga taman RW menjadi target kita. Gitu. Apa saja jenis pekerjaannya adalah pembangunan dan pemeliharaan taman tentunya. Itu yang dikerjakan. Selain 5 bidang tadi, saya juga dibantu oleh 5 UPT rencananya, tapi belum dilantik ya, belum ada isinya. Yang 1 UPT Tegalega, pengelolaan Tegalega. Yang kedua UPT pembibitan sebagai support untuk perawatan taman. Yang ketiga UPT pengelolaan dusun. Yang keempat UPT sarana prasarana pertamanan. Yang kelima adalah UPT penghijauan dan pengendalian pohon. Jadi ada 5 yang akan membantu saya. Dan juga saya juga dalam operasi nanti dalam pekerjaan ini dibantu oleh kesekretariatan. Jadi saya ada sekretaris dengan 5 bidang jadi 6 bidang dengan dibantu oleh 5 KUPT. Gitu. Nah itu mungkin secara garis besar yang saya sampaikan. Gitu. Enggak ada kira-kira yang perlu dapat saya jelaskan kembali. Banyak ya Pak. Apa? Bidangnya banyak. Pak saya kemarin sempat ngobrol sama Bu siapa yang perumahan Pak ya? Nun. Nah soal rumah deret Pak ini progresnya sampai apa? Apakah masih soal penganggaran kalau atau udah ada rencana-rencana Pak? Termasuk pembebasan lahan kalau salah ya? Ya gini, kalau rumah deret penganggaran clear sudah. Kalau persiapan sudah kita lakukan dengan bentuk nanti design and build ya, jadi sambil berjalan design and build. Jadi kita tinggal persiapan sekarang administrasi dan juga kita sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman kewilayahan Pak Camat dan Pak Lurah untuk persiapan dimulai. Kan tentunya ada beberapa warga yang sementara kita pindahkan dulu untuk nanti masuk ke rumah deret gitu. Nah ini juga sedang dalam tahap pembicaraan. Lokasi tepatnya di kelurahan mana? Taman Sari. Kelurahan Taman Sari. Kelurahannya, aduh saya lupa ya. Kalau nggak salah, kelurahan apa ya? Tuh takut salah nanti ya. Iya nanti saya cari Pak. Di Punun deh. Aku salah sih. Benar. Di sini juga soalnya cuman
rumah deret Taman Sari ya. Tapi nantinya diperuntukkan untuk berapa banyak? Peruntukannya sih bisa 100 lebih warga ya, kepala keluarga yang kita perbaiki kualitas perumahannya. Diharapkan juga yang sudah ada sekarang di situ 150 kakak itu bisa kita selesaikan dan kita masukkan ke rumah deret. Tapi tentunya kita harapkan rumah deret ini bisa lebih dari 150 itu, jadi bisa menanggung dari yang lain juga. Tapi gimana desainnya saya juga belum saya fixkan, belum saya lihat lagi secara betul. Mudah-mudahan bisa. Kalau anggaran aman tuh berapa Pak? Yang digunakan? Anggaran taman. Bukan anggarannya ini rumah deret. Rumah deret sekarang anggarannya 120. Itu termasuk pembebasan lahan atau enggak? Perlu pembebasan Lahannya lahan? kan milik pemerintah. Semua saya dengar kalau di lapangan ada yang punya ini juga atau enggak dibangun Enggak, di ada. yang warga, Enggak, hanya di yang itu. tempat. Oh. Kalau yang Dago ada milik milik ini. 150 Pak? 120. 20. Berarti ini untuk Rumah bangunan deret. aja ya? Untuk, Ya, untuk bangunan bangunannya aja, ya? bangunannya aja. Enggak. Berarti dipastikan tahun ini Pak ya, mulai Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Bulan apa bisa. kira-kira Pak? Ya setelah ketok sih kita mulai udah running ya. Saya tidak bisa menentukan karena kan saya belum ngurus ke WLP karena kan kita belum, lalu saya belum juga bertemu dengan Pak Camat dan Pak Lurah untuk warganya ini kita bernegosiasi. Gitu. Aset seluas berapa Pak di situ Pak Arif? Punya Pemda? Saya kurangin. Oh, Ya. atau Bu Nurun lah yang ngerti yang ya. punya. Ya. Teknisnya di Bu Nunun ya, Oke. teknisnya. Beri Saya kebijakannya. makro aja kebijakan. Ya, gini ya. Lalu Sejauh ini Pak, warga gimana Pak responnya? karena ini sebetulnya Udah lama ya. sudah lama ya. Dari zaman Udah Pak zaman Dada itu malah. warga pun sudah tahu dan tinggal kita berbicara dengan mereka. Ini gimana? Apakah nanti selama pembangunan nanti mereka pindah dulu kemana atau ini? Nah, tinggal pembicaraan itunya saja sebetulnya. Nah, kalau mereka sih sebetulnya sudah mengetahui. Tapi alternatif dari pemerintah sendiri dipindahkan kemana gitu misalnya? Ya kita sedang mencari relokasi yang bisa tidak terlalu jauh gitu ya, dan relokasi dan tidak ini. Rusun penuh loh Pak. Hah? Rusun Makanya itu yang jadi masalah saya. Iya. Udah penuh semua. penuh. Iya. Nah, itu tinggal di Ranca Cili kan, saya masih ada Ranca Cili. Mudah-mudahan Ranca Cili itu kan APBN ya, APBN jadi belum Oh yang diserahkan. yang kemarin dibangun ya. Nah itu mudah-mudahan bisa awal tahun itu mereka menyerahkan ke kami. Kami bisa mulai memasukkan gitu, sementara gitu ya. Tapi secara jumlah kalau Ranca Cili memungkinkan Pak untuk masuk? Untuk masuk memungkinkan kira-kira. Gitu. Pak yang UPT itu yang benar-benar baru berapa Pak? Yang benar-benar baru itu 2. Tegalega Kalau kamu udah lama, pembibitan udah lama, UPT Rusun udah lama, itu kan limpahan dari Distar. Ya. Yang baru benar-benar itu sarana prasarana taman, dan penghijauan yang ya. yang ini satu lagi penghijauan dan pengendalian. Emang udah ganti semua orangnya Pak atau Yang mana? PT kayak Ah, Rusun itu masih Bu Lena itu atau beda? belum, saya juga nggak bisa menentukan beliau nanti di situ lagi karena kan Tapi ada- sekarang masih Bu atau masih tapi kan belum definitif Iya. gitu ya. Jadi beliau juga Beda, belum bisa SOTK ya. gitu. Definitifnya kan masih di start chip dulu Iya, iya. gitu kan ya, masih. pertimbangannya Pak apa Pak ini Pak UPT prasarana pertamanan dan UPT Ya. penghijauan ini? Untuk sarana prasarana pertamanan itu pertimbangan kami adalah peralatan kami ini bekas dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan sangat banyak ya. Truk dan truk tangki itu kami mempunyai 17. Terus belum lagi hidrolik, belum lagi truk yang ada katrolnya dan kendaraan-kendaraan pickup lagi yang lain
itu baru kendaraan yang bisa bergerak, belum kendaraan roda 2, lalu kendaraan roda 2 operasional ya, buat teman-teman, lalu mesin potong rumput dan lain-lain yang memang harus dikelola oleh satu urusan. Jadi tidak ada lagi kita dititipkan ke bidang-bidang. Nanti semua alat berat itu, kendaraan itu akan dikelola oleh UPT. Jadi bidang ini akan akan mengorder. Hari ini saya butuh truk 3. Jadi dia order nih. Besok maunya dia butuh truk 3, dia udah order. Nah, nanti dia nggak mau tahu, pokoknya truknya harus ada. Besoknya lagi saya butuh truk tangki 4. Nah, dia order gitu. Sama kereta ini. Jadi bidang itu tidak lagi mengelola kendaraan berat. Semua dikelola oleh UPT. Sama. Ternyata di lapangan kurang mesin rumput untuk pembabatan. Minta ditambah dong mesin rumputnya 6, order dia. Dipinjam. Oh ternyata datang 4, 2 rusak, balikin. Minta lagi 2 lagi yang betul, yang bisa dipakai operasional gitu. Jadi si UPT ini khusus mengelola, mendukung kegiatan teman-teman yang di lapangan. Gitu. Ada berpengaruh ke anggaran, Pak? Anggaran enggak sih, sebetulnya dulunya anggaran pemeliharaan itu kan ada di Bagum. Kita pindahkan ke UPT gitu. Jadi lebih spesifik si UPT ini memikirkan masalah kendaraan dan operasi gitu. Jadi mempersiapkan. Dia kalau di Bagum kan masih berpikir dulu antara kepegawaian, ngurus kantor, ngurus segala ya kan. Nah, kita ambil ini yang beratnya gitu supaya lebih bisa mendukung gitu. Karena bukannya apa-apa, OPD kami OPD yang campuran gitu ya. Masing-masing punya kebutuhan yang beda-beda. Kayak pokoknya saya dari perumahan saya minta kendaraan untuk wasdal katanya. Kendaraannya jenis apa? SUV untuk berapa orang? Oh ya oke, nanti kita kirim besok. Gitu. Jadi nggak ada lagi dikelola oleh bidang gitu ya, nggak ada. Jadi semua pakai bisa bergantian dikelola oleh UPT. Jadi gitu. lebih fokus ya, Pak? Fokus dia. Nah, terus yang kedua ya, penghijauan. Pada saat kita mempunyai OPD baru dengan SOTK-nya, ternyata kami menanyakan siapa yang akan mengelola penghijauan? Apakah lingkungan hidup, DPLHK, apakah di siapa gitu ya? Lalu siapa yang menangani masalah perawatan pohon Kota Bandung? Nah ini tidak ada yang menjawab hal itu. Saya usulkan ya udah kita buat saja UPT dalam masalah penghijauannya dan juga pengelolaan pohon yang ada, dari perawatan pohon sampai dengan penanaman tadi penghijauan gitu. Jadi mereka tuh spesial dia merawat pohon yang ada di Kota Bandung. Gitu. Sama dia juga si UPT ini juga dia nggak punya kendaraan berat, order dia. Kan tadi ke temennya itu ke UPT kendaraan. Hari ini saya butuh 5 truk gitu kan. Nah, dia order. Nanti yang kirim yang ngadain, yang nyiapin UPT alat-alat berat itu. Kalau UPT itu tidak berkuasa anggaran, Pak ya? Atau ada punya anggarannya. bisa mengelola sendiri? Bisa, boleh saja, boleh. Bisa mengelola dan bisa kayak Tegalega, PT Tegalega kan bisa mengelola dan bisa mendapatkan. Artis, ya? Gitu. Kalau anggaran taman udah clear, Pak? Anggaran katanya kemarin DPRD kan yang sekarang keputusannya seperti apa, Pak? Kesepakatannya gitu. Sebetulnya intinya yang menjadi permasalahan adalah kita mengajukan 6 revitalisasi taman. Tapi oleh DPRD disetujui 4 dengan 1 melanjutkan revitalisasi Taman Tegalega yang saat ini masih tahap ke-1. Lalu kita juga mengajukan tahap revitalisasi taman hutan Kota Babakan Siliwangi. Nah, terus juga alun-alun menata alun-alun Cibiru dan alun-alun Cicendo gitu. Jadi nanti tempat aktivitas warga
ada menambah lagi. Kalau kita cuma punya alun-alun 2, alun-alun di kota yang di masjid, dan satu lagi ujung Berung, kita nanti ada tambahan di alun-alun Cibiru dan lagi Cicendo, sehingga kegiatan masyarakat Kota Bandung ini bisa terpecah ya, tidak semua kan sekarang kalau Sabtu, kalau Minggu mereka mencarinya alun-alun. Kalau yang itu Dago, Combla kan ya. Cicendo di mana, Pak? Cicendonya di mana? Cicendo itu di dekat Jalan Arjuna apa gitu. Ada di situ. Nah, itu juga sudah kita siapkan. Cibiru di mana? Di Taman Cibiru. Pandawa itu kan, Pak? Ya, Taman Pandawa itu. sepertinya itu. Ya, namanya itu. Namanya. Ya, itu yang lebar kok. Taman Pandawa. Taman Pandawa kalau nggak salah. Kalau Cibiru? Cibiru itu Yang di perpustakaan itu, Mas? apa sih namanya saya juga lupa namanya tuh. Tapi dari kompleks-kompleks itu. Tapi bukan yang benar. Oh enggak, kalau bundaran ya semua juga kemarin juga teman Pak ya Dewa dia menanyakan apakah yang bundaran bundaran tuh punyanya APBN, Oh. punyanya pusat, Jalan punyanya provinsi. jalannya nasional. Nasional. Kita nggak bisa gitu. Jadi ada memang lahannya milik pemerintah yang memang itu di Cilengkrang, apa sih namanya? Cileng, Pak? Bukan. Enggak. Cilengkrang di situ. Cileng apa sih? Apa bukan Cilengkrang? Apa Kalau namanya? Cilengkrang mah arah ke Malayang ke atas. Iya, Bukan Cicendo. masuknya ke Cibiru. kabupaten, Pak? Enggak, di lahan PIK kita bukan. Aduh, lupa namanya. Aduh. Ya ke atas lagi lah ya. Ya pokoknya daerah situ tapi ke atas lagi. Itu di situ. Di situ pun nanti akan dilengkapi juga kantor polsek dan lain-lain. Jadi di situ ada. Jadi alun-alun ini alun-alun yang memang dilengkapi kantor polsek, kantor apalagi satu lagi itu yang belum itu, jadi di depannya itu. Tapi deket sama ini nggak, Pak? Yang pusat budaya itu, yang rencana pusat Oh budaya. kok pusat budaya jauh. Jumbrung itu mah. Katanya di Cibiru, Pak. Nggak tahu saya. Yang Cibiru yang mana? Pak, yang 2 ditolak apa, Pak? Berarti Cinambo punya, Pak? Cinambo kan belum ada polseknya. Jadi di sana- Ya di situ kelihatannya polsek itu. Kan yang di luar itu polseknya siapa gitu? Ya bukan Cinambo. Bukan Cinambo. Bukan. Nah, yang 2 lagi alun-alun juga itu 2, cuman saya lupa namanya. Alun-alun apa? Pak, alun-alun juga. Alun-alun juga 2. Berarti enggak Oh, Gasmin 1. Gasmin. Antapani. Gasmin Antapani. Gasmin itu, nah. Pasti Bumini. Oh, Gasi Bumi ini. Gasih Bumini. Terus sama satu lagi ya itu alun-alun, tapi saya alun-alun mana ya? Ada 4 harusnya alun-alun itu. kenapa enggak disetujui, Pak? Ya kalau ini pertama anggarannya memang sudah mepet, dan kebutuhan Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung ini banyak, sehingga untuk yang ini ditangguhkan untuk sampai tahun depan. Jadi dealnya berapa, Pak, anggarannya, Pak? Ini sepakati, Pak. Yang mana? Yang Yang empat Untuk gitu. taman. taman yang revitalisasi aja ya. Ah. Untuk taman Hutan Kota Babakan Siliwangi itu disetujui 14. Lalu Tegalega 13,8. Lalu Taman Alun-Alun Cibiru 10, Taman Alun-Alun Cicendo 10. Gasmin, Pak. Gasmin di delete. Ajuannya berapa emang, Pak? Acuannya 4. Oh, cuma 4. Terus yang satu lagi Satu lagi alun-alun juga 10. awal. Karena baru ya. Baru. Dari awal. Yang di delete 2 ya, Pak ya? 2 ya. Dari 6 jadi 4. Ya, tapi ada alun-alun sama Gasmin itu ya. Gasmin, padahal kita ingin menuntaskan Gasmin. Jadi kami itu karena taman ini pekerjaan yang membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga kita bagi pekerjaannya. Seperti Tegalega itu 4 sesi pekerjaan sebetulnya. Kita baru masuk tahap kedua. Ada 4 tahapan ya, Tegalega itu. Sekarang kita bereskan yang di posisi Muhammad Toha. Timur, Pak ya. Ya, timur ya. Muhammad Toha kita bereskan juga itu untuk melayani masyarakat, terutama untuk anak-anak kecil. Jadi di situ nanti ada pelayanan, ada tempat bermain anak-anak.
juga membereskan site plan atau membereskan fasilitas itu kita bereskan. Lalu Babakan Siliwangi ini 3 tahapan. Tadinya kita harapkan di tahap kedua ini kita tuntaskan, tapi keterbatasan anggaran sehingga kita juga kemungkinan harus satu lagi tahapan lagi di 2018 nanti. Dan apa saja yang dikerjakan di 2017 itu adalah meneruskan skywalk sampai selesai. Skywalknya itu akan kita bentangkan sampai dengan pintu masuk Sabuga. Tapi kembali lagi ya, tidak menyambung ke pintu masuk Sabuga yang dari Taman Sari, tidak menyambung. Cuman sampai situlah perputarannya, nanti kembali lagi ke pintu masuk Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi. Kenapa intinya kita membangun skywalk? Kita ingin membangun tapi tidak merusak keadaan alam di sekitar situ. Itu lelang ya Pak ya, Lelang. Wah, bahaya sekarang. Nggak boleh. Yang ngerjain beda nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Kita spesifikasi. saat ini juga udah diperiksa. Saat ini sedang diperiksa oleh. Udah selesai Pak sekarang Pak? Pasti Pak. Selesai. Tahap 1. Oh, iya udah ya. Udah selesai. Tahap 1. Kalau mau ke sana silahkan. Itu baru tahap 1. Iya. Lega-lega meskipun masih dikurung, kita kurung. Kenapa dikurung? Kita takut rusak karena ada beberapa pekerjaan kita yang memang kayak kemarin tuh lampion binatang-binatang itu yang takutnya ditoblok, dicolok-colok, dirusak gitu ya, takut rusak. Sehingga kita terpaksa kita tutup dulu. Insya Allah di akhir pekerjaan tahap 2 ini kita buka, kita bisa ini. Yang tahap 1 Baksil itu yang parkiran itu ya Pak ya? Ya, parkiran sama skywalk. Nah, tahap 2-nya menyelesaikan skywalk sampai Sabuga. Yang sekarang itu berarti Pak? Ya, yang sekarang ya. Jadi disambung lagi sampai Sabuga, nanti balik. Tapi balik, nggak keluar di sana. Nggak keluar di sana, tapi balik lagi di situ. Pak, untuk yang pertanahan yang saya udah beberapa bulan tidak mengupdate tahun kemarin, yang pengadaan RSUD itu udah jadi belum Pak tahun kemarin? Atau diteruskan tahun ini? Teruskan tahun sekarang. Berarti kemarin nggak dapat juga? Belum juga. Udah 3 tahun berarti? Belum. Saya juga belum dapat laporan dari teman-teman yang waktu tapi itu. anggarannya ada, dianggarkan salah gitu. Belum saya cek di sini. Kalau di sini belum terlihat. RSUD ya. RS kayak kan udah tahun ini mulai bangun. Belum Tahun terlihat. kemarin. Hah? Belum terlihat. Maksudnya dianggarkan lagi atau enggak? Nah, saya belum bisa itu karena kan itu besar ya anggarannya ya. Iya, besar. Gitu kan. Nah, saya belum bisa lihat di sini karena dari kemarin sampai kemarin pun masih berubah-ubah. Nah, tapi tadi malam sih sudah final, cuman saya belum dapat laporannya. Posnya tuh, tapi dibahas nggak posnya Pak? Dibahas. Oh berarti memang belum ya? Belum. Dibahas. RSUD. Rumit. Nah, Apa tuh? Karena yang RSKA udah mulai fisik tadi Pak ya? Iya, Udah udah. mulai. Ada prioritas selain itu apa Pak? Pengadaan lahan? Ya, Pengadaan lahan, tahun ini. kalau prioritas sih kita semua yang masuk prioritas. Enggak, Ya. yang Super besar gitu, prioritas. yang besar yang selain RSUD lah pengadaan itu. Ada program Enggak lain ada, nggak? enggak ada. Jadi sama aja Rutin ya? pengajuan gitu ya. Yang banyak itu untuk penggantian kantor kelurahan, karena banyak kantor kelurahan pun sampai saat ini masih mengontrak. Ada yang milik tapi kantor kelurahan ini kurang layak, sempit dan di dalam gang gitu. Jadi kita juga mengakomodir itu dulu, prioritas-prioritas yang gitu ya. Berapa banyak Pak? Yang kontrak berapa Pak? Kontraknya? Mah belum baru dengar. Ada yang kontrak masih, cuman nggak banyak sih, cuman kan harus kita akomodir gitu kan. Nggak banyak kontrak. Bukan termasuk yang ujung berung itu Pak, yang sengketa itu, yang di makam itu, bukan? Oh, yang di makam. Ah. Ya itu juga harus kita perbaiki, kita ini kan juga, cuman kan kalau itu nggak begitu ini, nggak begitu bermasalah.